只是装给我那所谓的师傅，不必多礼。见过柯师姐，就说我让他失望了，后被永恒仙宗弟子围杀，天不佑我。但凡你还有一口气，我绝对让你活下去。放心，相信我。我倒要亲自去藏石石渊看看，眨眼间全都死了，这怎么可能？宫女倒是有个想法，可以降低风，会联手对我们皇府圣宗发难。没我的命令，任何人不得出手。我怀疑他们后面还有人。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan si Dewa Pakboy nih guys. Kemarin udah pada nungguin kan gimanakah kelanjutan si Dewa Pakboy setelah menghabisi informannya si Ruyanchen. So di part 198 kali ini kita semua bakal melihat Ruyanchen itu murka parah karena anak buah kirimannya itu meninggoy. Selain itu bakal muncul dua musuh yang dihipnotis oleh si Tanya nanti guys menggunakan mata Dewa Hongmeng. Mantap kan? Kira-kira rencana apa lagi yang dilakukan oleh Ruyanchen? Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Tanya sudah berhasil menghabisi Cui Fan. Tapi tiba-tiba muncul senior dari divisi binatang jiwa. Gak ada ampun, segera Tanya tangkap dan dibawa ke bawah. Sesampainya di bawah, langsung dieksekusi oleh Meng Yi. Karena dulunya senior satu ini itu pernah bekerja sama dengan senior lain buat menjebak dirinya guys. Maka dari itulah dendamnya terbentuk. Setelah seniornya dihabisi, sekarang gantian ke sini. Ke sini memanggil Tanya sebagai utusan Tan. Nah di sini dia atau bingung dong. Segera dia bentuk formasi kedap suara dan menjauh sedikit dari sana. Setelah Tanya diberikan rekaman kejadian dari Kesini, barulah dia sadar kalau Kesini ini adalah saudara atau keponakannya sang ketua sekte. Jadi ketua Tantai meminta Tan Yun untuk membawa kembali pulang Cindy hidup-hidup. Untuk masalah mereka berdua di masa lalu itu dilupakan terlebih dahulu. Waduh, ini sungguh tidak disangka ya. Tentu, Tanya yang pernah bermasalah bahkan hampir menghabisi Cindy, dia langsung meminta maaf kepada dirinya guys. Bahkan sekarang memanggil Cindy sebagai senior. Kacau. Singkat-ingat ini pun kita masuk ke intro ya guys. 还请海涵带他活着回来。 Singkat cerita, setelah identitas Kesini terungkap, maka Tanya tidak menyimpan dendam apapun lagi kepadanya. Bahkan dia seorang diri meminta maaf langsung guys, sudah pernah menyinggung Kesini. Orang-orang di luar sempat bingung apa yang terjadi di dalam. Kenapa Tanya awalnya ingin menghabisi atau mengeksekusi Cindy, tapi kok sekarang malah jadi memberi hormat gitu kan? Sungguhlah aneh. Meng Yi pun mau gak mau terpaksa harus memberi hormat kepada Kesini juga. Yang ternyata guys, waktu kompetisi ke-9 divisi, Kesini itu harus berpura-pura seakan-akan dia ingin menghabisi Tan Yun bersama Meng Yi. Itu semua bertujuan agar mendapatkan kepercayaan dari sang guru, yaitu Ling Hui Changhe. Tapi buat apa dia mendapatkan kepercayaan si guru ya? Itu semua bakal terjawab nanti guys. Karena sini sekarang itu sudah sekarat. Dia yakin tidak bakal selamat nih. Sin ibu menitipkan pesan kepada pamannya, sang ketua Tantai, kalau dirinya sudah mengecewakan si paman. Dia menceritakan saat baru masuk ke tanah abadi, dirinya langsung bertemu dengan monster tahap Nasken tingkat 3. Kesialan menimpa dirinya karena dia harus bertarung melawan monster itu sampai terluka parah. Udah terluka parah, malah dikepung oleh para murid dari sekte peri abadi. Jadi udah ketimpa batu,
ditambah lagi ketimpa pohon guys. Namun semua itu tidak perlu dikhawatirkan. Selama Xin Yi masih bernafas, maka Tan Yin masih ada kemungkinan bisa menyelamatkannya. Apalagi ketua sekte kan sudah mempercayakan dirinya kepada Tan Yin ya kan. Xin Yi memastikan dia sudah tidak ada jalan karena jantungnya sudahlah hancur. Waduh. Namun di hadapan Dewa Pak Boy, itu masih bisa diatur lah ya. Segera diperiksa lukanya dengan mata Hong Meng dan dia pun sudah tahu permasalahannya guys. Hanya membuka formasi kedap suara, dia memerintahkan Meng Yi bersama Huang Fu Tingfeng membereskan tempat ini. Setelah dibereskan, segera kembali ke dalam goa untuk memulihkan diri. Sehingga Tan Yin pun membawa pergi ke Cindy menggunakan kapalnya dalam percobaan penyembuhannya. Sementara itu, di kediaman Ruyan Chen, sang pengawal wanita percaya meninggoinya Cui Fan itu pasti mirip dengan senior Qin Yang beserta yang lainnya. Soalnya kalau dihitung berdasarkan waktu, harusnya Cui Fan dan yang lainnya itu sudah sampai. Tapi dalam sekejap mata, meninggal begitu saja. Tentu itu membuat Ruyan Chen murka bukan main dong. Kok bisa gitu kan? Sudah menunggu berhari-hari, tapi tidak mendapatkan informasi. Jadi bingung harus bagaimana nih. Tiba-tiba datanglah Nan Gong Yuqin. Ruyan Chen yang murka besar ingin pergi ke jurang pemakaman dewa sendiri. Dia sangat ingin melihat ada bahaya macam apa yang sampai membuat para anak buahnya itu meninggoy. Yuqin yang sudah mendengar atas meninggoinya para anak buah Ruyan Chen, tapi semua pengawalnya Ruyan Chen langsung menghentikannya guys. Karena sebagai seorang tuan muda, tidak bisa meresikokan nyawanya. Bisa-bisa sekte peri abadi mereka semakin tergoncang nanti. Ya dong, udah kehilangan banyak murid ditambah kehilangan tuan muda bisa hancur mental mereka guys. Yuqin memiliki ide dalam pengurangan resiko ini. Jadi dia ingin agar semua murid dari kedua sekte mereka itu dikumpulkan kembali. Nah benar-benar semuanya dikumpulkan ya. Setelah itu mereka bakal memimpin semua murid menyelidiki tempat jurang pemakaman dewa dengan cermat dan mengamati tempat-tempatnya. Dengan begitu bakal ada orang-orang yang dikirimkan khusus untuk mengamati jurang itu. Semakin banyak orang yang mengintai, maka semakin mudah mendapatkan informasi. Mungkin itulah satu-satunya pilihan terbaik buat sekarang. Daripada harus kehilangan banyak murid lagi, tanpa diketahui sebabnya ya kan? Sehingga rencana pun dilaksanakan. Di sisi lain, tepatnya di dalam gua, di sini banyak sekali bucinan guys, alias budak cinta. Contohnya ini berdua sedang asik bermesraan. Ditambah pasangan baru Ting Feng dan Xin Yi. Kalau Dewa Pak Boy mah beda guys, dia mah dingin banget. Para wanita yang mengelilingi dirinya. Hehehe. Dia memperingatkan ujian ini bakal berakhir 8 bulan dari sekarang. Jadi dia penasaran nih. Kapankah mereka semua ini bakal memasuki ke jurang pemakaman para dewa? Kalau kayak gini terus, nanti nggak sempat pula ya kan? Tan Yin sudah memprediksi kalau Yuqin dan Ruyan Chen pasti mengira di sini itu ada monster kuat. Makanya mereka tidak kunjung muncul dan datang ke jurang ini. Padahal kan si Tan Yin sudah menghabisi begitu banyak murid dari kedua sekte musuh. Tapi kedua pemimpin itu masih belum kunjung muncul, jadi mereka harus tetap menunggu. Ting Feng sampai penasaran nih. Kalau semisal Yuqin dan Ruyan Chen tidak kunjung muncul, lantas apakah mereka masih harus menghabisi kedua orang itu? Soalnya nih guys, kedua orang ini, Ruyan Chen dan Yuqin, identitasnya sungguh hebat.
terutama di sektenya masing-masing. Kalau sampai Yu Qin dan Ruyan Chen meninggoy dihabisi, maka sekte peri abadi, istana jiwa ilahi, serta dinasti Nangkong itu bakal bergabung kekuatan demi menghancurkan sekte Huangfu, guys. Bener juga ya. Bingung nih jadinya nih. Tapi tiba-tiba mereka mendapatkan informasi kalau ada orang-orang dari sekte musuh yang datang. 入口外，有人来了。皇甫兄所言极是。会联手对我们皇府圣宗发难。 Segera Tanyun hampiri bersama dengan lainnya dan saat keluar, Puping dan yang lainnya sudah bersiap untuk menghabisi para murid itu. Sementara itu, muncullah kedua murid yang datang ke tempat mereka, guys. Sedang asik berkeliling, Tanya memerintahkan mereka semua agar jangan bertindak terlebih dahulu. Karena dia menaruh sebuah kecurigaan, guys. Masih ada orang di belakang mereka ini. 没我的命令，任何人不得出手。我怀疑他们后面还有人。 Jadi seperti dua orang ini, kayak umpan gitulah. Namun saat kedua murid itu menyadari ada kehadiran Tanyun, itu semua sudah telat. Segera Tanyun hipnotis dengan mata Hongmeng. Setelah dihipnotis, langsung ditanya siapakah yang mengirimnya dan apa tujuannya. Yes, Ruyan Chen lah yang mengirimkan mereka menelusuri jalan ini. Sementara Ruyan Chen dan Yu Qin memimpin semua murid untuk menyaksikan situasi di sini melalui cermin virtual ribuan mil. Pintar juga ya. Total semua murid dari kedua sekte musuh itu sudah dikumpulkan dan siap datang ke sini. Wow, bencana besar nih guys. Jelas, Tanyun dan yang lainnya kalah jumlah. Kalau beneran datang semua, bisa-bisa habis mereka nih. Lantas gimanakah kelanjutannya? So langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 199 NTZZ. Wow, Donghua pertama yang bakal mencapai 200 part nih. Oke, jadi buat part 199 di hari Jumat nanti sore, kita semua bakal melihat. Nah, kedua murid pengintai itu bakal dikirimkan kembali oleh Tanyun ke sisinya Ruyan Chen. Tapi sebelumnya si Tanyun sudah memanipulasi ingatan mereka, guys. Jadi mereka berdua bakal melaporkan kalau ada banyak murid dari ketiga sekte yang meninggoy. Tubuh mereka ditemukan tepat di dalam goa pemakaman para dewa. Sehingga pasti ada monster kuat di dalamnya. Nah, Ruyan Chen yakin nih. Sudah melawan begitu banyak murid, masa iya monsternya nggak terluka ya kan? Jadi mereka semua bakal masuk ke dalam goa pemakaman itu mencari sang monster kuat sembari mencari harta di dalam. Sementara Tanyun dan yang lainnya sudah bersiap. Dia yakin ketika kedua sekte musuh itu datang dan penyergapan mereka berhasil, pasti bakal menang banyak tuh. Mantap. Ini kita ibaratkan sebagai ikan-ikan yang ditebar jala, guys. Nah, saat para ikan itu melewati jala, maka kelar sudah. Terperangkap dan gak bisa keluar. Tapi pertanyaannya nih, apakah Ruyan Chen dan kawan-kawannya itu bakal jadi ikannya? So, kita lihat lagi nanti ya. Di part 199 Nitian Cecun, episode 220-nya. Yang bakal rilis lagi di Jumat sore. Tapi satu hal yang pasti, hanya di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu nih. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.